Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami akan mempelajari seluruh isi kitab yang ada di dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam episode sebelumnya, kita mulai dengan pengantar perjanjian baru. Kita telah berbicara panjang lebar tentang periode intertestamental, di mana kita berbicara tentang kondisi politik dan militer selama periode itu. Apa yang terjadi pada kerajaan Persia pada akhir perjanjian lama, dan pada awal perjanjian baru kekaisaran Romawi juga dimulai. Apa yang terjadi secara militer dan politik, kita juga berbicara tentang apa yang terjadi secara spiritual dan ketika ilham tiada. Bagaimana dengan kitab-kitab yang tersebar luas pada waktu itu yang kita sebut apokrifa. Dan kami juga telah memberikan bukti dan bukti dari buku atau teks bahwa mereka tidak terinspirasi oleh Tuhan, karena mereka memasukkan kesalahan teologis dan juga kesalahan sejarah dan kesalahan ajaran yang tidak sesuai dengan teks kitab suci. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pengenalan perjanjian baru dan pengenalan dari Injil Matius. Kitab pertama dari perjanjian baru. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan mengikuti studi ini. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Di episode sebelumnya kita berbicara tentang kondisi politik selama periode intertestamental dan kita berbicara tentang kitab-kitab yang disebut apokrifa. Sekarang mohon beri kami gambaran tentang kelompok agama yang terbentuk selama periode intertestamental. Kita diperkenalkan pada mereka di bagian awal kitab Injil seperti orang Farisi dan juga Saduki. Jadi mohon beri kami gambaran tentang itu. Yang paling dikenal dari kelompok-kelompok ini adalah orang-orang Farisi. Kita sering melihat mereka dalam keempat Injil. Dan mereka dikenal melalui dua hal. Sebenarnya ini bukanlah kualitas yang baik, tapi mereka dikenal melalui hal-hal ini. Mereka berpegang pada literasi hukum, tetapi mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka juga lebih unggul dari orang-orang yang menganggap diri mereka lebih baik daripada yang lain. Mengutip nubuatan Yesaya pada 65, menjauhlah jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Jauh-jauh dari diriku. Mereka memang demikian, mereka merasa superior dan itulah yang dibenci Tuhan. Itulah mengapa tertulis hal ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Hal lain yang menjadi ciri mereka yang kualitasnya juga tidak bagus, mereka berpegang pada tradisi. Sampai-sampai mereka mungkin melanggar perintah-perintah Allah dengan tradisi-tradisi mereka. Seperti yang dikatakan Kristus pada mereka dalam Markus 7 dan Matius 15. Mereka sudah siap untuk berhenti mengikuti firman Tuhan karena perkataan nenek moyang mereka. Ini benar-benar berbahaya untuk berhenti mengikuti firman Tuhan karena salah satu nenek moyang mereka. Mereka mengatakan sebaliknya. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ini adalah orang Farisi. Kapan mereka muncul tidak diketahui secara pasti, tetapi mungkin pada abad kedua sebelum Masehi. Orang Saduki dinamai Sadok dan mereka adalah orang-orang liberal di zaman mereka. Mereka adalah orang-orang yang rasional yang menolak apapun yang ditolak oleh pikiran mereka. Karena mereka tidak percaya, baik malaikat, setan, ataupun kebangkitan. Segala sesuatu yang tidak berwujud, mereka menolaknya. Dan mereka tidak percaya pada apapun kecuali Pentatek saja. Mereka tergabung dalam kelas aristokrat dan memaksakan dominasi mereka atas Sanhedrin dan bait Allah di Yerusalem.
Faktanya mereka tidak muncul sering-sering dalam keempat Injil. Tapi saat kita membaca Kisah Para Rasul, ketika para murid mulai bersaksi tentang kebangkitan Kristus karena mereka tidak percaya pada kebangkitan, kelompok ini muncul dengan jelas saat itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Selain orang Farisi dan orang Saduki, ada kelompok lain yang disebut Herodian, dinamai menurut Herodes sang raja. Jelas bahwa disposisi politik mereka adalah pendukung sang raja. Mereka juga memuji raja dan menjadi pengikutnya. Demikianlah mereka kelompok yang setia kepada Herodes raja jahat. Orang Edom yang tidak memiliki hak untuk memerintah atas umat Tuhan. Karena yang tua seharusnya memperbudak oleh yang muda. Tapi sayangnya mereka mengikuti Herodes. Jika kita tambahkan ke daftar itu ada kelompok lain yaitu juru tulis dan orang-orang itu bertugas menulis Taurat. Menyalinnya, ya. Dan mereka berpegang pada literasi Taurat sehingga ketika mereka sedang menulis misalnya sebuah kitab mereka menghitung huruf-huruf dan juga kata-katanya. Karena mereka benar-benar meneliti apapun yang berhubungan dengan Taurat. Dan kita banyak membaca tentang orang-orang ini dalam kitab Injil. Ini adalah kelompok agama yang muncul selama periode intertestamental. Ya. Selain itu, ada sinagog yang muncul selama periode intertestamental. Ya. Ketika membaca Perjanjian Baru, kita menemukan ada sinagog Nazaret Ya. dan sinagog Kapernaum. Ada juga sinagog Sanhedrin. Ya. Bagaimana dan mengapa mereka didirikan? Di dalam semua negara ada sinagog untuk membaca Taurat setiap hari Sabat. Mereka biasa berkumpul di sinagoga dan membaca Taurat. Bagi kaum Sanhedrin, mungkin ini terkait dengan 70 tua-tua yang membantu Musa. Yang kita baca di dalam Keluaran pasal 18 dan Bilangan 10 dan 11. Mereka biasanya membuat keputusan hidup dan mati bagi bangsa. Tapi kita bisa mengingat dua hal sangat buruk dan jahat yang mereka lakukan. Mereka mengutuk Kristus, menganggapnya layak mati. Inilah kaum Sanhedrin. Mereka juga mengutuk Stefanus, martir pertama dalam kekristenan, menyatakannya pantas mati. Sayangnya keadaan spiritual mereka miskin dan sangat busuk. Baik, terima kasih. Mohon bandingkan, yaitu kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, hakikatnya, jumlah kitabnya, isinya. Bagaimana kita bisa meringkas kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apa kata kunci yang bisa digunakan agar kita dapat memahami sifat kedua perjanjian? Mari lihat di layar. Mohon dapat menjelaskan poin-poin dari Perjanjian Lama dan Baru. Pada dasarnya kitab Perjanjian Lama ada 39, sedangkan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama didasari oleh hukum, Perjanjian Baru didasari oleh anugerah. Dalam Perjanjian Lama kita membaca tentang perkataan Musa dan para nabi. Sementara Perjanjian Baru kita baca tentang perkataan Kristus dan para rasulnya. Lingkup alam Perjanjian Lama terutama adalah bumi, sementara lingkup alam Perjanjian Baru adalah surga. Jika Anda mau, mari ambil sebuah ayat yang mengungkapkan semua konten Perjanjian Lama. Ayat yang disebutkan dalam kitab Ayub pasal 23, kata-kata Ayub, semoga aku tahu mendapatkan dia. Seorang pria beriman yang saleh seperti Ayub sedang mencari Tuhan, semoga aku tahu mendapatkan dia. Sementara Perjanjian Baru, bukan aku yang mencari Tuhan. Sebenarnya, Tuhan sendiri telah mencariku dan telah menemukanku. Jadi ringkasan dari Perjanjian Baru adalah aku telah menemukan domba-dombaku yang hilang. Ini adalah gambar dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Mohon bagikan untuk kami antara divisi yang kami lihat di sini di depan kami atau divisi tripartit yang telah Anda sebutkan pada pengantar untuk seluruh Alkitab. Ingatkan kami tentang divisi-divisi ini. Perjanjian Baru dapat dibagi lagi menjadi tripartit, quadripartit, atau quintuple. Pembagian tripartit sangat sederhana dan mirip dengan Perjanjian Lama. Dulu, sekarang, masa depan. Masa lalu adalah Injil dan kitab Kisah Para Rasul, buku sejarah tentang peristiwa aktual yang terjadi. Saat ini adalah 21 kitab surat, yang terdiri dari 14 surat Paulus dan 7 surat umum. Tentang masa depan ada kitab Wahyu, ini adalah pembagian sederhana dan mudah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jika Anda ingin membaginya menjadi 4 bagian, saya akan katakan bahwa ada perbedaan antara kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul meskipun keduanya tentang sejarah. Namun yang satu memberitahu kita tentang kehidupan Kristus dari lahir sampai kebangkitan.
Sementara yang kedua memberitahu kita tentang kenaikan Kristus sampai akhir. Itulah periode pendirian gereja. Itulah mengapa ada perbedaan antara keempat Injil dan kitab Kisah Para Rasul. Jadi kita menyebut keempat Injil perbuatan keselamatan. Dan kitab Kisah Para Rasul penyebaran keselamatan. Kebenaran tentang keselamatan dalam 21 kitab surat dan hasil dari keselamatan ada di kitab Wahyu. Inilah pembagian kuadripartit, caranya mudah dan sederhana. Jika Anda ingin membaginya ke quintuple, maka sebagai tambahan dari yang saya katakan, 21 surat dapat dibagi lagi menjadi 14 surat Paulus. Dan 7 surat umum yang ditulis oleh 4 orang. Jadi kita memiliki kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Divisi ini konsisten dengan Pentateuch. Oke. Keempat Injil sejajar dengan kitab Kejadian. Kitab Kisah Para Rasul sejajar dengan kitab Keluaran. Surat-surat Paulus sejajar dengan kitab Imamat. Surat-surat umum sejajar dengan kitab Bilangan. Kemudian kitab Wahyu sejajar dengan kitab Kita dapat Ulangan. melihat bagian-bagian ini di layar dalam slide Perjanjian Baru. Benar, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, benar. 14 surat Paulus yang selanjutnya dibagi menjadi 4 bagian, Ya, 6 surat misionaris, 1 dan 2 Tesalonika, Galatia, 1 dan 2 Itu. Korintus, dan Roma. benar. 4 surat-surat pemenjaraan, Efesus, Kolose, Filipi, Filemon, Ya, dan 3 pastoral, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Ibrani. benar. Surat-surat umum yang telah Anda rujuk, Benar. Petrus, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 dan 2 dan 3 Yohanes, dan Yudas, dan kemudian Kitab Wahyu. Ya, Bahkan ada baiknya ini ditampilkan di hadapan pemirsa sehingga kita dapat mengetahui kerangkanya dan struktur dari Perjanjian Baru. saat Anda melihatnya terlihat Seperti arsitektur. benar. Arsitektur terbesar alam semesta. Ketika Anda melihat ciptaannya, Anda akan merasa bahwa semuanya dilakukan dengan sempurna. Di sini juga sama. Kitab ini ditulis, Allah kita. ya tepat, karena ada kitab yang terlihat, ada yang tertulis di dalamnya. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hari ini. Orang selalu bertanya-tanya apakah kita memiliki 1 Injil atau 4 Injil. Saudara Yosef, apakah kita memiliki 1 atau 4 Injil? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita hanya memiliki 1 Injil dan kita memiliki 4 Injil. Apa masalahnya? Apa arti dari kata Injil? Pertama-tama, asalnya bukan kata Arab, melainkan kata Yunani, evangelion. Dan itu berarti kabar baik. Apakah kita memiliki 4 kabar baik atau hanya 1? 1 kabar baik. Tepatnya hanya 1. Jadi Injil yang 1 adalah kabar baik. Berapa banyak orang yang menulisnya? 4 orang. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka penulis berita yang sama persis. Tapi kita tidak punya 4 kabar baik, jadi kita tidak memiliki 4 Injil. Kita hanya memiliki 1 Injil. Dan saya akan mengajukan pertanyaan lain yang belum ditanyakan oleh saudari Nardin, tapi saya akan menanyakannya. Di mana adanya Injil Kristus? Kita memiliki Injil Kristus yang kita baca di Roma pasal yang pertama. Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus. Apa arti Injil Kristus? Injil yang Kristus tulis? Tidak. Injil di mana topiknya adalah Kristus. Tepat. Kristus tidak datang dari surga, turun ke bumi untuk menulis Injil. Setiap nabi atau rasul dapat melakukan itu. Tetapi Kristus datang dari surga sehingga akan ada Injil untuk ditulis. Jadi Injil Yesus Kristus ada di sana yang merupakan kabar baik bahwa Kristus lahir untuk memulihkan orang dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang. Ia telah bangkit dan naik ke surga dan akan kembali lagi. Ini adalah Injil, kabar baik. Tapi ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa 4? Kita tahu bahwa itu adalah 1 Injil tetapi ditulis oleh 4 penginjil. Mengapa 4? Kita akan melihat slide di layar dan tolong jelaskan dari sudut mana apakah setiap Injil berbicara tentang Kristus dan apa yang membedakan satu dengan yang lain. Atau orang akan mengklaim bahwa kita memiliki 4 Injil padahal 1. Ya. Tapi kenapa 4? Karena ada sudut berbeda yang dicakup oleh keempat Injil. Tepat. Silakan Saudara Yosef. Setiap dakwaan mungkin ditetapkan dengan bukti 2 atau 3 orang saksi. Ketika kita memiliki 4 kesaksian, ini menjadi sangat kuat. Beberapa saksi. Tepat, di sini kita punya generalisasi. Nomor 4 mewakili generalisasi. Sebagai contoh, jika kita mengambil keempat Injil di sini tentang peran Kristus, dalam Injil Matius dia adalah raja, dalam Markus dia adalah nabi,
Dalam Lukas dia adalah imam. Dalam Yohanes dia adalah anak Allah. Anak Daud di Matius, anak Abraham dalam Markus, anak manusia dalam Lukas, anak Allah dalam Yohanes. Di sini saling melengkapi, diamati, karena kabar ini sangat penting dan hebat. Mereka menjelaskannya dari 4 sudut berbeda. Ketika kita melangkah lebih jauh, ada 4 referensi yang menuju kepada Kristus dalam Perjanjian Lama. 4 referensi, lihatlah rajamu dalam Zakaria 9. Lihatlah hambaku dalam Yesaya 42. Lihat manusia itu, Tunas di Zakaria 6. Lihat itu Tuhan Allah di dalam Yesaya 40. Saat dia bicara tentang tunas seperti akan kita lihat di ayat-ayat yang akan datang, lalu mengapa Kristus datang? 4 ayat di setiap Injil memberi kata kunci untuk memahami Injil. Anak manusia, Kristus, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini adalah Matius. Anak manusia datang, mengapa? Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini Markus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini kitab Lukas. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini Yohanes. Adapun persembahan, kita memiliki 4 persembahan dalam Perjanjian Lama. Mengapa 4? Karena kematian Kristus mengikut sertakan 4 sudut pandang. Di Matius kita melihat Kristus sebagai korban penebus dosa. Dalam Injil Markus, Kristus sebagai korban penghapus dosa. Lukas, Kristus sebagai korban perdamaian. Injil Yohanes, korban bakaran. Tentu saja semua ini adalah kabar utama. Masing-masing perlu dipelajari lebih dalam dan secara detail. Misalnya kita memiliki 4 makhluk di Yeskiel dan dalam Wahyu pasal 4. Keempat makhluk hidup tersebut adalah singa sebagai Injil Matius. Karena singa adalah raja hewan, singa keluar dari suku Yehuda. Lembu yang melayani yang pada akhirnya memuaskan orang-orang. Ini adalah Injil Markus. Manusia ini adalah Lukas karena ia memberitahu kita tentang Kristus, anak manusia. Elang, burung surgawi. Ini adalah Injil Yohanes. Kemudian diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Injil Matius kepada orang Romawi. Injil Markus kepada orang Yunani. Injil Lukas kepada seluruh dunia. Injil Yohanes, jika ada campuran menakjubkan yang indah, dan saya mendorong setiap pemirsa untuk membaca Injil, dan saya pikir jika seseorang berpegang pada keempat Injil, 4 Injil akan menangkapnya, dan ini semua tidak akan membiarkannya pergi. Kita akan terus berbicara tentang keempat Injil dan perbedaan antara masing-masing Injil. Kami juga ingin mengatakan bahwa ada akar untuk pembagian kuadripartit ini dan keempat Injil dalam Perjanjian Lama. Di taman di sana ada sebuah sungai yang membelah dan menjadi 4 hulu sungai. Benar. Kristus adalah satu pribadi dan 4 Injil berbicara tentang dia. Setiap dari 4 sungai cabang ini berbicara tentang satu Injil dari 4. Benar. Kita telah mempelajari kitab Keluaran tentang ukupan manis yang terdiri dari 4 bahan dicampur bersama. Benar. Kita belajar ukupan mengacu pada Kristus. Anda juga telah merujuk ke 4 warna di kemah, 4 binatang di Yehezkiel 1, dan 4 kain lebar. Benar. Jadi akar keempat Injil dapat ditemukan di Perjanjian Lama dan ini membedakan masing-masing Injil dari yang lain. Benar. Untuk melanjutkan pembicaraan tentang perbedaan masing-masing Injil, tolong beritahu kami apa yang dinyatakan setiap Injil tentang Kristus dan apa yang dibicarakan dalam kehidupan Kristus dan pekerjaannya. Kita melihat di depan kita baptisan Kristus oleh Yohanes Pembaptis yang diikuti oleh Roh Kudus yang tinggal padanya. Setiap Injil memandang satu sudut. Kristus diurapi. Dalam Injil Matius menjadi raja. Dalam Markus pemenuhan nubuat. Dalam Lukas sebagai imamat. Sedangkan dalam Yohanes ia tidak diurapi, tetapi Allah Bapa telah mendudukan materainya padanya oleh Roh Kudus. Inilah Injil Yohanes. Pengakuan Allah atas Kristus. Sempurna kehidupan suci. Yang dibaptis. Menurut Injil Matius sebagai duta besar raja. Menurut Markus ia adalah akulah suara orang yang berseru-seru. Menurut Lukas ia adalah mujizat anugerah. Dan akhirnya dalam Yohanes ia adalah saksi terhadap terang. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Pemberitaan Kristus adalah ciri khas Injil Matius, karena ia adalah raja. Apa yang seorang raja katakan sungguh penting bagi kita. Di mana ada titah raja, di sana ada kuasa. Namun di Injil Markus, ia adalah hamba. Dia tidak datang untuk berbicara, dia tidak punya waktu untuk berbicara, melainkan untuk melayani. Kata segera diulangi sebanyak 42 kali dalam Injil Markus. Adapun di Injil Lukas, ini penuh dengan perumpamaan Kristus terutama tentang kasih karunia. 8 perumpamaan yang hanya disebutkan dalam Injil Lukas memberitahu kita tentang kasih karunia Tuhan. Sedangkan Injil Yohanes penuh dengan perjumpaan dengan Kristus.
terutama perjumpaan pribadi. Oleh karena itu, setiap Injil memiliki sifatnya. Sungai-sungai di taman yang telah Anda rujuk, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Pison mengelilingi tanah emas. Gihon mengelilingi tanah Kush, pelayan. Tigris adalah yang menuju ke timur, Asyur, dan Asyur adalah musuh umat Tuhan. Dan sungai itu sampai di sana menunjukkan kasih karunia. Injil Lukas adalah Injil kasih karunia Allah. Efrat, dan kata Efrat berarti deras, yang merupakan gambaran Kristus, yang pada mulanya adalah firman, dan firman gambaran Kristus yang datang dalam Injil Yohanes. Jika hal yang ia lakukan, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saat kita melihat warna tenda yang baru saja kita sebutkan, ungu adalah warna raja, kirmizi adalah warna darah, hamba yang kesakitan, putih lenan halus yang ditenun. Inilah Kristus dalam Injil Lukas, yang sempurna, yang mulia dan yang suci. Biru adalah warna langit, ini adalah Injil Yohanes. Ketika kita pergi ke urutan kronologis insiden, bagaimana masing-masing Injil mengaturnya? Ada 2 Injil, itu mengurutkan peristiwa-peristiwa secara historis, yaitu Injil Markus dan Injil Yohanes. Sementara Matius menempatkan mereka dalam urutan dispensasional, dan Lukas menyusunnya secara harafiah. Kita akan bahas detail di lain waktu. Saudara Yosef, ini adalah hal yang baik untuk dibahas sekarang karena kita akan membutuhkannya saat mempelajari keempat Injil. Benar. Terkadang urutan kejadiannya sedikit berbeda dari satu Injil ke Injil lainnya. Tepat. Dan ini bukan kontradiksi antara Injil. Bukan kontradiksi, tapi sorotan dari Ini hal menyoroti tertentu. tatanan dispensasional, jadi ia harus memilih tatanan yang berbeda dari tatanan historis. Benar. Iya. Saya ingin mengatakan sesuatu yang lain bahwa 3 Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas, di mana Kristus diurapi dan menjadi Kristus. Disebut Injil serupa atau sinoptik, sedangkan Injil Yohanes berbeda dari yang lain. Dan saya pikir poin terakhir pada slide menunjukkan bahwa ketika dikatakan Matius memiliki 42% konten eksklusif yang dicatat dalam Injil Matius, Markus memiliki konten eksklusif 59%. Lukas memiliki konten eksklusif 7%, sementara Yohanes memiliki konten eksklusif 92%. Ini benar-benar berbeda. Karena mereka menggambarkan peristiwa dengan cara yang sama sekali berbeda saat kita membahas makhluk hidup. Ada 3 yang berhubungan dengan bumi. Sedangkan elang bersifat surgawi. Ya, elang bersifat surgawi. Benar. Demikian halnya dengan kasus yang membahas 3 Injil ini, ketiganya mirip dan yang keempat adalah khas. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara Yosef, dapatkah Anda memberi kami gambaran umum tentang topik Injil Matius, kapan itu ditulis dan apa topik utama yang dibahasnya? Mohon beri kami pengantar tentang Injil Matius. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi tentang raja orang Yahudi. Itulah sebabnya kita dapat menemukan begitu banyak kutipan dari Perjanjian Lama. Ini adalah Injil yang paling memiliki referensi, yaitu hampir 130 kutipan dan profesi eksplisit dari Perjanjian Lama yang ada di dalamnya. Ia menulis untuk orang Yahudi tentang raja orang Yahudi. Mengenai pasal 1 dari Injil Matius bukanlah sungguh awal yang tidak menarik untuk memulai Injil dengan silsilah. Memang jika Anda memahami bahwa ini tulis untuk Anda, tetapi jika Anda mempertimbangkan bahwa Injil ini terutama ditulis untuk orang Yahudi tentang raja orang Yahudi, inilah sesuatu yang cara untuk melakukannya. Jika Anda beritahu saya bahwa Injil telah ditulis tentang Yesus yang adalah raja Yahudi, bagaimana bisa? Apa bukti Anda? Hal pertama yang harus ia katakan pada mereka adalah silsilahnya. Dan itulah yang dilakukannya. Dia menjabarkan silsilah itu dari Abraham hingga Daud hingga Kristus untuk membuktikan bahwa Kristus adalah anak Daud. Dan itulah mengapa kita membaca tentang anak Daud 8 kali dalam Injil Matius. Sekali berbicara tentang dirinya dan 7 kali tujukan kepadanya, oh anak Daud. Jadi Kristus berbicara dalam Injil itu sebagai raja orang Yahudi. Matius menulis tentang raja orang Yahudi kepada orang Yahudi. Tentang pribadi itu. Dan kita telah memahami kunci buku kitab itu adalah janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Dan karena Matius berbicara tentang raja, kita akan menemukan istilah yang hanya disebutkan dalam Injil Matius. Dan inilah yang akan kita lihat apa yang sekarang sedang Anda katakan.
pada gambar agar melekat di benak pemirsa? Penulis, tanggal penulisan, sampai maksud dan tujuan di balik kedatangan Kristus. Ya. Tolong ingatkan kami tentang hal ini. Penulisnya adalah Matius, dalam bahasa Ibrani Matiyahu, yang artinya hadiah, dari Yahweh, pemberian Allah. Sebelumnya namanya adalah Lewi. Dan tampaknya ketika Kristus memanggilnya, dia mengubah namanya seperti yang ia lakukan sebelumnya dengan Petrus, misalnya namanya adalah Simon, dan menjadi Petrus. Tanggal penulisan adalah sekitar 60 sebelum Masehi. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan tahun pastinya, tetapi kira-kira ini mencakup 35 tahun dari kelahiran Kristus sampai kematian dan kebangkitannya. Kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi seperti yang telah kita pahami. Kemudian tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Sifat Injil yang telah kami sebutkan sebelumnya dikenal karena pemberitaan Kristus. Di dalamnya ada 6 khotbah panjang. Khotbah terpanjang yang diberikan Kristus adalah Matius 5, 6, dan 7. Khotbah nomor 2 ada di Matius 24 dan 25. Ini adalah khotbah yang sangat panjang. Yang pertama berbicara tentang prinsip-prinsip kerajaan surga. Yang kedua berbicara tentang kapan Kristus akan mendirikan kerajaan publiknya. Tujuan dibalik kedatangan Kristus seperti yang telah kita sebutkan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Dia diperhadapkan kepada kita sebagai Raja Anak Daud. Ayat kuncinya adalah di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, dan ini adalah pertanyaan pertama dalam perjanjian baru. Pertanyaan pertama dalam perjanjian lama adalah, Adam, di mana kamu? Dan pertanyaan pertama dalam perjanjian baru adalah, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dikatakan bahwa masalahnya adalah, di manakah kamu Adam? Dan solusi untuk masalah tersebut adalah, di mana dia yang telah lahir Raja orang Yahudi? Kata kuncinya adalah kerajaan surga, yaitu disebutkan 32 kali dalam Injil ini. Menggenapi apa yang telah difirmankan 12 kali, anak Daud 8 kali, raja 14 kali. Terima kasih Saudara Yosef, faktanya informasi ini sangat dalam dan juga kaya. Ini akan membantu kita memahami Injil Matius ketika kita memulainya di episode mendatang. Kita akan menggali lebih dalam tentang pasal pertama Injil Matius. Sekarang kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saya telah belajar bahwa ada 3 divisi untuk perjanjian baru. Tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Masa lalu berkaitan dengan keempat Injil dan kitab para rasul. Masa kini berkaitan dengan 21 surat. Sedangkan masa depan berkaitan dengan kitab Wahyu. Jika pertanyaan pertama dalam perjanjian lama adalah, Adam, kamu di mana? Ini juga merupakan pertama di perjanjian baru. Di manakah Raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa yang kami kasihi, dalam pengantar kita untuk perjanjian baru ini, kita telah menyebutkan bahwa Kristus adalah topik dari keempat Injil. Kita tidak memiliki 4 kabar baik, tapi itu adalah satu kabar baik. Tentang kedatangan Kristus, kematian Kristus, dan juga kebangkitan Kristus. Tentang karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kabar baik ini ditulis oleh 4 orang penginjil. Masing-masing menulis tentang Kristus dari sudut yang berbeda. Berikutnya kita akan mengetahui bagaimana setiap Injil berkontribusi pada sudut pandang dari 4 sudut berbeda ketika berbicara tentang Kristus. Tapi saya memberitahu Anda kabar baiknya adalah Kristus telah datang. Umat manusia yang menderita tenggelam dalam kegelapan membutuhkan Kristus untuk datang. Kristus telah datang dan ini adalah kabar baik. Kristus telah mati dan ini adalah kabar baik. Kristus bangkit dari kematian dan sekarang dimuliakan di sorga. Ini adalah kabar baik. Anda mendapat manfaat dari kabar baik ini ketika Anda mematuhi Injil. Dan terimalah karya Kristus dan maknailah secara pribadi hanya untuk Anda. Maka Anda akan menerima hidup kekal. Pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya ketika kita akan mulai mempelajari Injil Matius. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.